Wabarakatuh. Alhamdulillah. Kak Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shifaa'ul qulubi wa dawaihal ladzi arsalallahu rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para kanca muslim DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook Reza Abu Bilal, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian ya, dan insya Allah nanti akan ada konsultasi dan interaktif tentang ruqyah syariah. Kita akan membahas yang sedang viral ya, tentang dukun yang sedang mencari pansos ya. Dukun yang sedang naik viral ya, dibongkar semua trik-trik perdukunan oleh salah satu pesulap ya. Ada pesulap merah. Ini menarik sekali akan kita bahas tentang perdukunan. Dan mengapa masih banyak masyarakat kita yang masih percaya dukun. Percaya dukun dalam pengobatan, padahal jelas diharamkan ya, menangkal sihir dengan sihir pula. Ya, ini jelas diharamkan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam barang siapa yang mendatangi ya kahinan ya, maka dan membenarkan ucapannya, maka kita telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Faqad kafara bima anzala Muhammad, maka telah kufur ya. Nauzubillah. Ini kita akan mendapatkan pengingkaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita mempercayai, membenarkan ucapan para dukun tersebut. Apalagi dukun yang sekarang sedang viral ini dukun palsu ya. Praktek-praktek perdukunan yang menggunakan dengan trik-trik sulap. Nah, ini banyak sekali ini. Ya, ini jelas adalah sesuatu yang Allah haramkan. Kalau menangkal sihir atau mengobati penyakit dengan sihir, ini jelas ada sesuatu yang Allah haramkan. Lalu bagaimana biar kita tidak terkecoh oleh ciri-ciri dukun itu sendiri? Ini banyak ciri-ciri dukun, ya. Jadi dukun itu yang pertama biasanya menanyakan nama ibu pasien. Ditanyakan ibunya siapa, meminta beberapa benda kepada pasien ya, seperti minta baju, sapu tangan, pakaian dalam, celana, topi dan sebagainya yang mengena pada pasien tersebut ya, yang sedang dikenakan. Jadi meminta pakaiannya, meminta bahannya dan sebagainya. Terkadang meminta sesembelihan ya, sembelihan hewan ya, yang tidak diucapkan nama Allah Ta'ala. Lalu darah tersebut biasanya dilumurkan, diciprat-cipratin ke rumah, ciprat-cipratin ke tanah, ditanam dan sebagainya, menulis jimat, mantra dan sebagainya, memberikan pasien ya seperti jimat-jimat, isim, talisem dan sebagainya. Ya, lalu biasanya kalau dukun itu nggak boleh mandi. Jadi selama masih terapi oleh dukun tersebut, jadi nggak boleh mandi kita. Terapinya nggak boleh mandi. Nah, ini hati-hati nih praktek perdukunan. Dan biasanya dukun ini suka menarik-narik benda pusaka. Menarik-narik benda pusaka. Wah, di tubuhnya ada keris, di rambutnya ada keris. Padahal itu bohong. Trik sulap semua. Dia akan memberikan mahar dalam satu buhulnya. Hati-hati, jangan sampai terkecoh lah. Jangan sampai tertipu. Kalau memang itu kita membenarkan ucapan dukun, maka kita telah kufur terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau datangi saja, kita mendatangi dukun, ya, maka sholat kita 40 hari tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh kita akan mengalami kesia-siaan dalam ibadah. Kenapa? Karena amalan kita haba mansura, kata Allah Ta'ala, bagaikan debu yang bertebaran, akan sia-sia kalau kita sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas perdukunan itu diharamkan. Dukun itu diharamkan. Yang mendatangi dukun itu haram, apapun bentuknya. Ya, kecuali kita dimaksud sini bukan dukun pijat ya, bukan dukun pijat, bukan dukun bayi ya. Karena dalam segi bahasa dukun itu adalah seorang praktisi, seorang ahli pengobat tradisional yang mendalami salah satu bidang keahlian tertentu, disebut namanya dukun. Tapi karena bahasa sekarang ini sudah mulai mengkerucut bahwa dukun itu yang tahu perkara gaib. Nah, ini hati-hati ya. Maka itu sesuatu yang Allah haramkan. Kita juga harus bisa tahu ya ancaman-ancaman dan sebagainya. Jelas kalau dukun ini dikasih pansos, dikasih panggung, seperti kemarin diundang televisi ya, salah satu dukun penipu itu, padahal ini hukumannya jelas bahwa
diterangkan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, ya, ini pernah menegaskan, menyatakan bahwa pelaku sihir tetap akan dikenakan kisos, ya, dibunuh meski dia dari kalangan ahli kitab. Ini ya dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, ya, dari sahabat mengatakan bahwa hukuman bahwa seorang penyihir, seorang dukun, yang pertama adalah hukumannya bunuh, dibunuh. Jangan dikasih panggung dukun ini. Ya, apalagi sekarang dukun ini mulai berakting di media sosial, bikin YouTube. Subhanallah, ini banyak ini dukun-dukun pada bikin pansos ini di media sosial, live streaming. Padahal bohong itu settingan, itu ada aplikasinya ya di YouTube seolah-olah live, padahal itu bohong. Masa kalau tanding-tanding, padahal namanya sesuatu keajaiban atau karomah atau ma'unah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada para wali, ini nggak bisa dipertontonkan, tidak bisa dipertunjukkan. Ya, semua organisasi, bahkan dari Nahdlatul Ulama juga mengatakan, kita jangan sampai percaya tentang perkara-perkara keajaiban kepada seseorang. Hati-hati, bahwa karomah yang Allah berikan kepada para wali dan mereka tidak bisa menunjukkan itu. Ya, seenaknya dewek gitu ya, nggak bisa. Ini pada saat Allah memberikan Rasulullah pertolongan padanya, seorang hamba Allah yang memang memberikan kekhususan pada mereka, atau orang-orang soleh berikan ma'unah. Maka oleh karena itu jangan sampai percaya ya. Ini banyak media sosial ini. Karena memang yang salah kita juga Kang Ivan. Kita masih senang tentang perkara kurafat ya, tahayul, cerita-cerita mitos, mistik. Saya ini banyak sekali melihat di YouTuber, konten kreator yang ini mencari-cari tempat-tempat keramat, lalu diadakan tanya-tanya, nanti ada yang mediumisasi, kesurupan ditanya-tanya. Subhanallah, ini banyak ini. Ya, bahkan di Karawang pun ada ini. Di Karawang juga banyak. Ya, di grup-grup Karawang ini juga ada. Dia nyari tempat-tempat angker, ya, nanti dia akan pansos ke sana ke tempat angker. Ya, untuk uka-uka, nanti ditanya, mediumisasi, dimasukin jin, ditanya-tanya. Aduh, subhanallah. Ini hati-hati, ini pembodohan, pengkerdilan akidah. Maka tugas dai para ustadz ini, untuk ayo kita sama-sama mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk menjelaskan tentang bagaimana mengimani perkara goib. Ya, kita itu beriman kepada sesuatu yang goib, termasuk jin pun goib. Tetapi bukan berarti dengan akal atau hawa nafsu mempercayai goib itu, tapi dengan butuh landasan, butuh dalil untuk itu. Ya, tidak semata-mata bercerita tentang goib. Ini hati-hati, mana jadikan sebuah kurafat, sebuah tahayul dan sebagainya, akan menjadikan pendangkalan akidah. Makanya para dukun sekarang sudah mulai beralih menjadi dukun entertain. Dulu itu dukun itu ada yang dukun menggunakan ilmu sihir, ya, jadi menggunakan mantra-mantra Kang Ivan. Jadi dukun itu pertama menggunakan mantra-mantra. Yang kedua, dukun yang memang bersengkongkol dengan setan, ya, bekerja sama dengan setan. Dan dukun dengan dukun modern, ya, seperti apa? Seperti hipnosis dan lain sebagainya. Ini dukun modern, ya, hati-hati, ini banyak sekali. Maka oleh karena itu kita harus kuatkan akidah kita. Pemahaman terhadap sesuatu yang goib juga harus dikuatkan dengan dalil-dalil yang syar'i. Harus jelas dalil-dalilnya. Bagaimana cara mengimani sesuatu yang goib yang benar. Jangan sampai kita melihat keajaiban-keajaiban yang memang itu hanya settingan di YouTube ya, melawan dukun mental-mentalan. Ini hanya pansos saja. Pansos mencari subscriber. Nah, ini hati-hati ya. Maka hukumannya ya, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, para sahabat mengatakan bahwa ini harus tegas hukuman untuk para dukun, ya, kaihin, peramal, maka hukumannya dibunuh. Subhanallah. Ini memang untuk menjaga. Kenapa Islam begitu kuat, begitu ketat dalam menjaga akidah, menjaga kemurnian tauhid. Makanya dukun itu dibunuh, itu hukumannya. Lalu yang kedua, perbuatan sihir ini merupakan jinayah atau dosa yang menyebabkan seorang muslim layak untuk dihukum atau dibunuh. Kenapa? Karena ini akan merusak akal. Merusak akal, ya, merusak akidah, merusak iman. Bukan diberikan panggung dukun itu di media sosial, di televisi, bahkan diundang. Aduh, subhanallah, ini udah kacau ini. Jadi banyak juga masyarakat kita yang masih suka dengan
perkara-perkara klinik-klinik. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang keimanan, bagaimana cara mengimani gaib dengan hukum-hukum syar'i yang ada. Kalau jelas ini sudah ada, bukan menjadi lagi persoalan-persoalan di muka bumi kita. Jangan sampai kita tertipu oleh praktek-praktek perdukunan. Kenapa? Karena akan merugikan, ya. Karena memang sihir dari tukang dukun ini yang pertama melalui bantuan setan tadi, atau ruh-ruh, ya, menggunakan khodam-khodam dan sebagainya, ya. Lalu juga bisa dengan kekuatan talisem atau isim, ya, tamima atau huruf-huruf, atau kita sebut dengan mantra-mantra, ya. Nah, ini maka jelas ini adalah perbuatan sihir. Jangan sampai kita tertipu. Hukumannya jelas bahwa kita tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW kalau kita mempercayai dan membenarkan dukun, termasuk dalam konten. Hati-hati, ya, termasuk kita mempercayai mereka di konten-konten hebat, sakti. Hati-hati, ya, ini bisa rusak iman kita. Kita melihat konten-konten dukun di YouTube, mereka mencari pansos, mencari ketenaran, dan kita mengimaninya, meyakini, bahkan ngefans. Subhanallah. Hati-hati. Semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita dari perkara-perkara subhat dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita simak bersama untuk materi kajian sore hari ini. Tentunya setelah jeda nanti para kajian bisa bertanya sekaligus berkonsultasi. Pemerintah baik saya bahas apapun pertanyaan yang lain terkait rukyah. Para kajian silakan kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0812108102. Kita juga membuka sesi pertanyaan WhatsApp di nomor yang sama di 0812108102. Ya, jadi banyak dukun-dukun itu, bagaimana sistem kerja dukunnya? Pertama tadi dukun itu bekerja sama dengan syaitan, ya, atau dengan khodam-khodam dari bangsa jin, ya, dan juga atau menggunakan mantra-mantra seperti kekuatan-kekuatan mereka dengan kekuatan nujum, perbintangan, ya, atau kalimah-kalimah sihir atau simbol-simbol sihir. Ya, ini biasanya menggunakan ajimat-ajimat, ya. Dan kita juga banyak melihat bahwa sihir ini juga disebut namanya sihir tahayul atau rekaan, tipu daya muslihat. Sebagaimana pada saat Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, ini pernah berurusan dengan para penyihir, maka Allah Ta'ala selalu melemparkan tongkatnya. Kenapa? Agar menghancurkan, membinasakan setiap apa-apa yang menjadikan halusinasi, ya. Jadi Nabi Musa AS pernah terkecoh oleh sihir tersebut. Dan ini banyak sekali seperti pertunjukan-pertunjukan, atraksi-atraksi, ya. Ini kalau zaman dulu memang hanya sebuah pertunjukan saja. Tetapi di kita sekarang dijadikan sebuah pengobatan. Padahal ini hanya trik-trik saja. Trik-trik sulap, ya, atau trik-trik untuk hiburan pada saat zaman dahulu. Karena dulu kan belum ada televisi, belum ada pertunjukan, maka ada atraksi-atraksi seperti debus, atraksi-atraksi seperti sulap, kecepatan tangan. Tetapi sekarang dukun ini beralih untuk bagaimana bisa menipu korbannya dengan tipu daya muslihat mereka, ya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Maka oleh karena kita jangan sampai melihat sesuatu yang takjub itu dengan pendangkalan akidah kita, mengikuti dengan hawa nafsu kita. Tapi kita tidak gunakan akal sehat kita untuk bisa membedakan mana yang benar, ya, mana yang salah, atau ini sebuah pertunjukan saja. Ya, maka ini jelas. Dan sekarang yang sedang viral ini, ya, dukun-dukun yang menggunakan trik-trik mereka dalam sebuah pengobatan yang menipu, memberikan sugesti kepada pasiennya agar sembuhlah, agar baiklah. Padahal ini hanya tipu daya muslihat mereka saja untuk mendapatkan keuntungan. Jelas bahwa ini hukumannya, ya, kalau kita mendatangi dukun, seorang peramal, maka 40 hari sholat kita nggak diterima, ya, atau kita telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali, ya, ciri-ciri dari tukang sihir ini. Ini kita juga harus tahu bagaimana ciri-cirinya, ya. Jangan sampai kita mendatangi dukun, ya, atau kita membenarkan
apa yang diucapkannya, ya. Kita imani dengan apa yang mereka lakukan. Padahal jelas kalau mengobati dengan mantra-mantra, mengobati dengan isim, talisam, jimat-jimat, ini jelas adalah pekerjaan syaitan. An-rusyata bin amali syaitan. Bahwa mantra untuk mengobati orang sakit ini termasuk pekerjaan syaitan. Dan ini hati-hati ya. Ini jelas diharamkan perbuatan nusrah ya. Karena an-nusrati min amali syaitan, karena nusrah itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kalau ada pengobat yang menggunakan mantra-mantra, menggunakan nusrah ya, mantra untuk mengobati orang sakit seperti dibikin jimat-jimat, talisam, isim dan sebagainya, ini jelas adalah amalan dari syaitan. Ya, bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa nusrah atau menggunakan mantra-mantra ini jelas menggunakan sihir. Maka hati-hati ya untuk mengelabui. Atau ini hanya bohongan saja. Padahal dia tidak punya kemampuan untuk menyantet, tidak ada kemampuan untuk mengobati. Nah, maka ini tipu nih, hati-hati. Dan jelas bahkan dalam undang-undang KUHP di Indonesia juga nggak boleh. Ya, kita bisa nuntut. Kalau misalkan nanti sahabat Facebook berobat ke dukun, dikasih jimat-jimat, dimaharin sekian juta, ini bisa dituntut. Ada undang-undangnya, saya lupa pasal berapa karena saya bukan orang hukum, tetapi kita bisa menjadikan ini sebuah pengaduan penipuan. Ya. Jadi ada bunyi poin dalam hukum pasal 378 KUHP ini jelas bahwa termasuk penipuan, ya. Hati-hati, ini bisa masih masuk pasal penipuan atau menjual jimat-jimat. Nah, ini juga ada, ya. Nanti bisa tanyakan saja kepada kepolisian atau ahli hukum bahwa ini juga jelas ada di undang-undang kita. Nggak boleh. Nah, ini bisa menjadikan delik hukum. Hati-hati dukun. Ya, hati-hati. Kamu nggak boleh jual-jual jimat. Karena kalau yang ngerti hukum nanti pasiennya bisa ngadu ke polisi. Itu udah ada undang-undangnya. Bahwa nggak boleh jualan jimat-jimat. Ya, jelas ini diharamkan. Dalam agama jelas akan merusak akidah, merusak iman, mendapatkan dosa yang besar, tidak mendapatkan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam undang-undang Indonesia juga sama. Hati-hati masuk pasal penipuan, ya 378 atau masuk pasal menjual jimat-jimat yang bisa mengandung unsur unsur kesembuhan padahal tidak. Nah, ini bisa diadukan delik hukumannya. Makanya yuk kita sama-sama mengingatkan, kalau kita berobat maka datangilah syarat-syarat yang menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Semoga Allah menjaga kita dari tipu daya muslihat para dukun atau para penyihir. Wallahu a'lam. Desde status dia koreakan aja gue ya kawan. Karena kita lanjutkan kembali modal saya yang bersama Ustaz Reza Bobilar. Untuk sesi terakhir, silakan harganya sekali lagi menyusukannya sekaligus berkonsultasi mengenai rupiah harganya. Silakan di 0812108132 nomor WhatsApp dan juga telepon. Iya. Dan kita mulai saja. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz mau bertanya apakah hujan termasuk apakah berdosa meminta jasa? Iya, ini juga sama ya, seorang peramal ini nggak boleh, ya. Ini juga sama, termasuk dukun, nggak boleh. Justru ada dalam Islam yang syar'i cara memang untuk memanggil hujan, ya. Ini ada sholatnya untuk memanggil hujan dan lain sebagainya. Tetapi bukan dengan menggunakan seperti kemarin tuh si Rara itu ya. Itu dukun itu, ya. Atau menggunakan kelapa, biasa kelapa dikasih lidi, dikasih cabe, ya, kasih cabe, kasih bawang, lidi gitu ya, itu termasuk perbuatan syirik itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan untuk meminta hujan kita bisa melakukan sholat ya, atau dengan doa-doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, bukan dengan menggunakan mantra-mantra, jimat-jimat atau dengan sesajen. Ini jelas diharamkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz bertanya bagaimana kalau
di Indonesia yang tidak menjalankan hukum syariat Islam, apakah seorang guru bisa dihukum mati? Terima kasih dari Pak Rediksi apa? Ya, selama ini di dalam undang-undang kita belum ada ya. Cuman tadi saya sudah menjelaskan bahwa pada saat tadi off air ya, pada saat tadi sedang iklan, saya menjelaskan bahwa ini ada undang-undangnya tentang yang pertama pasal penipuan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa tertipu, kita sudah memberikan jaminan ya pembayaran tetapi tidak kunjung semut dengan apa yang dia janjikan, itu bisa masuk pasal penipuan. Ya, nanti laporin aja bukti kwitansi pembayarannya kalau ada kwitansinya. Bukti kwitansi pembayarannya ada saksinya, lalu apa? Adukan laporan ke polisi terdekat, kepolisian. Ya, lalu juga jimat-jimat itu juga nggak boleh. Menjual benda-benda yang bisa mendatangkan khasiat tetapi tidak ada terbukti, ya, seperti jimat-jimat itu juga ada pasalnya. Mungkin bisa konsultasi kepada ahli hukum karena saya bukan ahli hukum, pasalnya ada itu. Ya, saya nggak tahu berapa hukumannya. Hukumannya saya nggak tahu berapa tahun penjara atau berapa dendanya. Tapi di Indonesia sudah ada, cuman belum ada yang ngelaporin. Kenapa? Karena malu. Karena malu. Mungkin polisinya kata-ketawa, oh lu mah pantesan sebut orang pintar datang orang bodoh gitu. Karena mungkin malu. Ini banyak Samsudin juga banyak ini yang tertipu. Laporin aja rame-rame, laporin. Sertakan bukti-buktinya, lalu barang buktinya seperti kwitansi atau jimat-jimat. Biasanya dia yang ngasih tasbih, ngasih keris atau apalah. Saya nggak tahu. Ya, mungkin korban yang tahu silakan tuh dilaporin aja. Silakan bukti chatnya, bukti kwitansinya, jimat-jimat yang pernah diberikan, laporkan ke Polres. Ya, ini bisa masuk pasal penipuan dan juga aduh saya lupa pasal yang menjual jimat-jimat itu nggak boleh Kang Ivan. Itu ada pasalnya. Silakan mungkin bisa konsultasikan kepada ahli hukum. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu kena santet atau tidak, dan bagaimana cara mengetahui benda sihir itu dan siapa yang sudah menyihirkan? Ya, Bismillah. Ya, sebagaimana pernah terjadi oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah tersihir, pernah terkena sihir. Ya, lalu Rasulullah mendapatkan ru'yah, mendapatkan mimpi, ilham yang Allah berikan petunjuk sehingga Rasulullah mengetahui di mana letak sihirnya. Ya, pada saat itu diberikan ilham melalui ru'yah, ya. Itu ada ru'yah itu mimpi ya. Dalam mimpi lalu Rasulullah melihat ada sumur Zarwan. Ada nama salah satu sumur. Sumur itu subur banyak airnya ya. Tiba-tiba sumur itu jadi kering dan ada warnanya warna merah pacar. Jadi Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil buhul sirih yang tertanam di situ. Yaitu. Dan Rasulullah pun tahu siapa yang mengirim, tetapi Rasulullah tidak membilang kepada sahabat. Kenapa? Tujuannya agar tidak terjadi serampangan atau memfitnah dan sebagainya. Rasulullah tahu ya siapa yang menyihirnya dan sebagainya. Artinya bahwa ini yang dilakukan adab Rasulullah kepada seseorang yang telah hasad dengki kepada dirinya. Tapi Rasulullah hanya mendoakan dan sebagainya. Tetapi kalau dalam hukum syara ya yang tadi pernah diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, salah satu sahabat Nabi yang jenius ya. Jadi Abu Hanifah ini pintar sekali nih. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat ini bahwa hukuman seorang dukun itu adalah dengan dibunuh. Ya, tetapi pada saat itu kita tidak tahu. Jadi tujuannya kenapa kita tidak bisa memverifikasi siapa yang mengirim? Karena bukan hak kita untuk memverifikasi hal itu. Kecuali memang sudah ada bukti-buktinya dan dia mengakui perbuatannya, maka bisa diadili. Tetapi kalau hanya mendapatkan firasah. Oh jangan-jangan si fulan yang ngirim. Itu nggak bisa verifikasi Kang Ivan. Kita nggak bisa ada buktinya bahwa dia yang ngirim sihir kita. Ya, karena orientasi kita bukan mencari siapa yang mengirim. Orientasi kita cukuplah kita batalkan sihirnya, ya. Karena yang dilakukan Rasulullah tujuannya memberikan hikmah. Jadi yang dilakukan Rasulullah pada saat Rasulullah terkena sihir, yang pertama memohon kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan sihirnya. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, lakukan terapinya. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Adalah diruqyah. Diruqyah, dibersihkan, ya. Dan Rasulullah meminta ruqyah kepada malaikat Jibril alaihi salam.
Dan Rasul juga pernah meminta ruqyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalilnya. Ya, kata ada orang yang bilang nggak boleh minta ruqyah, katanya nggak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, ini jadi kita harus tahu dalil yang selanjutnya lagi. Ya, bahwa Rasulullah hikmah kalau terkena sihir yang pertama meminta kepada Allah agar ditunjukkan penyakitnya. Ya, yang kedua adalah ikhtiarnya dengan diruqyah, dibersihkan dengan cara ruqyah. Ya, yang ketiga adalah dengan mendoakan orang yang telah menyihirnya. Ya, jadi makanya bukan langsung kita menghukumi, ya, karena hati-hati siapa tahu firasat kita kalau kita mengetahui siapa yang menyihirnya, ini hanya sebuah firasat saja, hati-hati. Ini bisa menjadi fitnah setan. Lebih baik kita doakan saja, ya, agar hati kita tidak ada dendam, tidak ada kebencian dan sebagainya, agar kita bisa berlapang ridho atas izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya kita membedakan perdukunan atau pengobatan yang sekarang kan banyak yang bertopeng agama. Nah, ini dia. Betul. Gus yang Viral ya. viral. Dia bukan Gus itu. Harus diklarifikasi, dia itu bukan Gus. Bukan anak kiai. Karena Gus itu ini aduh, subhanallah. Ini sudah mencorengkan sebuah nama, sebuah gelar, sebuah kehormatan. Karena Gus itu adalah kiai muda ya, yang memang pekerjaannya untuk mendidik, ya, mengajar ilmu agama, disebutnya Gus, yang mengabdi pesantren, anak kiai. Dia bukan anak kiai itu. Bukan anak kiai dan memang bukan dalam bidang ilmu agama, ya, bidang perdukunan itu. Gak pantas disebut Gus. Mohon maaf, ya, dia bukan Gus. Mohon maaf. Ini jadi mencorengkan nama Gus ini. Ini juga bisa dilaporin aja deh sekalian. Ya, mencorengkan nama Gus ini. Padahal Gus itu sebuah kehormatan yang luar biasa yang diberikan gelar, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita harus bisa membedakannya? Karena sekarang banyak dukun yang berkedok agama. Karena zaman dulu itu dukun tidak berkedok agama, Kang Ivan. Dia tidak agamis ya, tidak Islam, tidak agamis. Karena penampilannya ya serem gitu ya, rambutnya gimbal, nggak pakai sorban ya, hitam, giginya hitam, ada kemenyan, horor lah. Nah sekarang udah nggak laku hal itu. Sekarang ya lakunya pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, disebut Gus, disebut kiai, masya Allah. Nah, ini sebetulnya penistaan ini penistaan. Makanya jangan terkecoh lah, kita jangan terkecoh. Ya, bagaimana agar kita tidak terkecoh? Makanya perdalami akidah yang benar. Ya, memahami iman yang benar. Maka insya Allah kita tidak akan terkecoh lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, karena kalau misalkan Gus itu adalah mereka yang mengabdi kepada ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama. Ya, dan memang ada pengabdian dia kepada pesantren, itu namanya Gus sebutannya. Ya, jadi ini hati-hati. Kita jangan sampai terkecoh. Biasanya mereka itu kalau yang Gus palsu ya atau kiai palsu, biasanya dia menunjukkan keajaibannya. Padahal kalau orang soleh itu dia nggak bisa menunjukkan keajaibannya. Tidak bisa menunjukkan maunah atau karomahnya. Yaitu spontan saja terjadi. Bukan dengan kehendak sendiri. Jadi orang alim dia pasti akan tawadu. Orang alim tidak mau menonjolkan kesaktiannya. Itu orang yang alim. Ya, yang berilmu. Ya, yang takut terhadap Allah. Kata Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin tunduk dan takut kepada Robnya. Jadi bukan pansos, bukan pengen tahu, gua sakti, gua bisa ngobatin. Enggak, bukan seperti itu. Ya, kalau ada yang pansos model kayak gitu, hati-hati. Itu bukan Gus, itu bukan kiai, tapi itu adalah dukun yang sedang mencari pansos. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya pernah dengar bahwa sihir itu harus diobati atau dilakukan dengan sihir kembali. Itu bagaimana? Ya, jelas ini adalah tidak boleh ya, diharamkan ya, tidak boleh menangkal sihir dengan sihir. Ini nggak boleh, ini diharamkan. Jelas kita akan mendapatkan mudarat yang lebih besar
atau mendapatkan mudarat yang baru lagi, karena mengobati haram dengan sesuatu yang haram ini nggak boleh, kecuali dalam usul fikihnya ada sesuatu yang namanya darurat, ya boleh. Seperti misalkan kita ada di dalam suatu hutan, nggak ada lagi makanan, kita ketemu babi hutan, daripada kita mati kelaparan, ya udah boleh makan babi hutan, tapi hanya sesekali saja. Itu namanya dalam usul fikihnya dalam keadaan darurat ya. Tapi kalau misalkan kena sihir, apakah bisa dengan sihir lagi? Enggak, ada tata caranya, itu dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah syariah. Itu yang benar. Jadi nggak boleh kita mengobati sesuatu yang sesuatu sihir dengan sesuatu yang haram. Ini jelas tidak boleh. Ya, dan akan mendapatkan mudarat yang baru atau mendapat mudarat yang lebih besar lagi, karena ini sesuatu yang Allah haramkan. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Ustaz, sekarang kan banyak pengobatan lewat online. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz, pengobatan seperti ramalan di online kayak website Ustaz? Ya, kalau ramalan ini diharamkan, nggak boleh ramalan ya, arafan ya, seorang peramal, arafan peramal ya, maka fasalu an syai'in lam taqub lahu salatan arba'ina lailatan. Maka sholat kita akan tidak diterima 40 malam, 40 hari, 40 malam kalau kita mendatangi arafan. Seorang peramal, nggak boleh. Termasuk ke website. Ya, saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Barra bahwa bagaimana Syekh, kita sekarang kan dukunnya ini canggih, bisa live streaming, bisa WA grup ya, atau mungkin bisa masuk website, kita bertanya kepada peramal atau ke dukun, tetap hukumnya sama Kang Ivan. Hukumannya sama. Ya, kalau kita mendatanginya, masuk ke website kita bertanya tentang perkara goib, ya maka 40 hari sholat kita tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik. Itu nggak boleh. Ya, peramal masuk ke website, pengobatan itu nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya pertanyaannya dicoba kembali di 0812108103. Ustaz, sekarang banyak yang menawarkan tentang pengobatan alternatif. Bagaimana dengan pengobatan seperti ini? Ya, pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Ini hukumnya mubah. Dalam pengobatan itu hukumnya mubah. Silakan. Yang pertama kita harus bisa mendapatkan unsur. Unsurnya ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah bahwa pengobatan tersebut tidak menyalahi syariat. Silakan. Ya, mau berobat ke tukang pijit, ya, mau berobat ke orang Nasrani atau ke orang non Muslim boleh, ya, boleh. Berobat ke orang kafir boleh, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat atau akidah yang kita imani. Ya, mau ke dokter, mau ke orang kafir, ke orang non Muslim boleh. Selama tadi syarat yang pertama adalah kita boleh berobat karena hukumnya mubah, tidak bertentangan dengan iman, dengan akidah. Silakan. Yang kedua, selama berobat itu tidak dengan sesuatu yang haram, baik unsurnya dan zatnya. Ya, kecuali tadi kita ngambil darurat. Ya, misalkan unsurnya menggunakan darah, unsurnya menggunakan babi, unsurnya menggunakan najis, ini nggak boleh. Kecuali darurat tadi ya, dan darurat itu sekali doang. Ya. Kalau tidak ada lagi cara lain, ya. Jadi yang pertama tidak bertentangan dengan akidah, ya, dengan keimanan kita, boleh kita berobat karena hukumnya ini adalah mubah. Kalau ke dukun jelas ini ada dalilnya, bertentangan, ya ini dah haram. Yang kedua, selama unsurnya atau zatnya tidak ada sesuatu yang Allah haramkan, seperti babi, ya, darah yang memabukkan dan lain sebagainya. Ya, gitu. Ini hati-hati. Unsur-unsurnya kita juga harus paham dari mana unsurnya ini. Unsur dan zatnya, jangan sampai ada sesuatu yang haram atau yang najis dalam tubuh kita. Yang ketiga, ya, ada kepantasan moral. Nah, ini yang paling penting. Kepantasan moral atau kebiasaan masyarakat. Contoh kepantasan moral seperti tidak ada namanya pencabulan, ya, pelecehan seksual, itu kan kepantasan moral. Ya, gak sembarang-sembarang main dibuka auratnya dan sebagainya. Ya, ingat, hati-hati.
ya, ada kepantasan moral. Tidak menggunakan sesuatu yang menyakiti, itu kan kepantasan. Kepantasan. Wah, ini diobati pakai gergaji tidak steril. Wah, ini kan nggak ada kepantasan dalam moral atau etika dalam pengobatan. Ya, saya ulangi, ada 3 unsur harus kita dapati dalam pengobatan. Yang pertama, tidak bertentangan dengan akidah. Ya, yang kedua, tidak ada sesuatu unsur atau zat yang haram. Dan yang ketiga, ada kepantasan etika atau moral. Wallahu a'lam. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ustaz mau bertanya mengenai umat Islam diperbolehkan pengobatan dengan hipnosis. Ya, kalau saya jelaskan secara akidah ini panjang. Nanti lah insya Allah suatu saat saya akan membahas tentang mengapa Islam tidak boleh menggunakan hipnosis. Karena kita kalau sudut pandang akidah jelas bertentangan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, untuk mengobati rumah atau tempat tinggal dengan membaca surat Al-Baqarah, tetapi kita tidak membacanya, hanya melalui rekaman, apakah boleh? Boleh, tapi yang lebih afdol adalah dengan kita membacakannya. Dibaca, ngaji kan sebagai amalan kita ngaji. Malas banget buat ngaji. Ngaji aja. Baca. Ya, dibaca, jangan setel kaset. Ya, atau murotal, dibaca. Ya, karena kita akan mendapatkan keberkahan tersebut kok. Kita ngaji kok, bagus. Kalau nggak sempat ya boleh nanti misalkan maghrib habis cuma 5 lembar atau 10 lembar ya. Karena mungkin sekarang banyak kesibukan. Nanti boleh dicicil. Ya, begitu. Kalau bisa ada medianya, bisa menggunakan air, ya habis ngaji kita tiupkan ke air, kita ciprat-ciprati. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon maaf mau bertanya untuk membedakan pengobatan secara Islami dan non-Islami itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau pengobatan Islami berarti ada sesuatu yang sudah dicontohkan, ya, atau pengobatan yang disebut namanya pengobatan ilahiyah. Ya, memang ada nasnya, ada Al-Quran, ada bekam, ada madu. Itu jelas ada nasnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Jadi ini pengobatan ilahiyah. Ya, memang dari Allah dan Rasulnya pengobatan tersebut. Kalau kita mengamalkannya, maka mendapatkan pahala. Ya, ngerti gak? Jadi kalau yang mubah, ya mubah. Hukumnya mubah. Tapi kalau kita mengikuti pengobatan Islami atau tibun nabawi, jadi pengobatan ala Nabi, yang memang sudah Allah turunkan ya melalui Al-Quran, seperti berobat dengan mengobati dengan Al-Quran, dengan ruqyah, ya, mengobati dengan bekam hijama, mengobati dengan zaitun, mengobati dengan madu, ya, dan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, keberkahan kalau kita mengamalkannya, ya. Lalu yang tidak Islami ya boleh, ya, yang tidak Islami juga boleh. Ini kan ranah muamalah. Tadi selama 3 unsur tadi. Apakah kita nggak boleh berobat yang tidak Islami? Ya boleh, kan kita berobatan medis kan nggak Islami itu. Kita berobat ke dokter kan nggak Islami. Tetapi ingat, kita harus tahu bahwa ilmu kedokteran itu dari Islam. Ya, yang menemukan Islam seperti Ibnu Sina salah satunya itu kan dari Islam. Ya, tapi tidak Islami, ya memang itu salah satu pemikiran-pemikiran dari manusia, ya, berkembang, sains berkembang, ada teknologi, walaupun ditemukan misalkan oleh orang kafir, boleh gak? Boleh. Berobat ke orang kafir boleh. Berobat yang tidak Islami boleh, selama tadi 3 hal. Yang pertama, tidak bertentangan dengan akidah. Yang kedua, tidak ada zat dan unsur yang haram. Dan yang ketiga adalah kepantasan moral dan etika. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, kalau sudah putus asa mencari kesembuhan, lalu mencoba pengobatan melalui dukun karena banyak yang sembuh, itu bagaimana, Ustaz, sebagai ikhtiar? Ya, tadi ya, man ataka hinan
Ya, barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai omongannya, ya, membenarkan ucapannya, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, jelas maka dia telah mengingkari, telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ancamannya loh. Silakan kalau mau ke dukun, ancamannya itu, mau nggak gitu loh. Kita mendapatkan ancaman, kita ingkar kepada Rasulullah. Kita sering salawat setiap hari, salawatnya nggak diterima, nggak dapat syafaat, mau itu aja. Memang bisa sembuh, bisa, karena semua atas izin Allah. Berobat dengan yang haram sembuh bisa, berobat yang halal yang saya sembuh bisa. Cuman di sini kita ini percaya akhirat, Kang Ivan. Kita ini punya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu yang utama, akhirat. Kampung kita nanti kembali kepada akhirat. Karena kita dari akhirat akan kembali lagi kepada akhirat. Nah, itu pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu mau menggadaikan iman dan akidahnya? Ya. Kita kan percaya surga, neraka, hukuman, siksa, azab, pahala, dosa. Silakan kembalikan kepada iman masing-masing. Tetapi jelas Rasulullah Muhammad SAW telah mengancam, ya, barang siapa yang mendatangi dukun membenarkan ucapannya, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ancamannya. Datangi. Ya. Jangan, ini yang diharapkan oleh syaitan apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Itu ya diharapkan syaitan. Setelah kita nggak sembuh-sembuh, udahlah gua ke dukun aja, banyak yang sembuh kok. Ya memang itu juga atas izin Allah. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'idznillah, kata Allah. Ya itu semua atas izin Allah kok. Mau datangin mudarat, datangin kebaikan, semua atas izin Allah. Termasuk sihir juga atas izin Allah. Tukang sihir ngobati dengan sihir sembuh, itu juga atas izin Allah semuanya. Ada orang yang nyihir menyantet, sakit, meninggal, mati, itu juga atas izin Allah semuanya. Cuman tadi, kita ini orang yang beriman. Kita ini percaya akhirat. Silakan. Kalau berani menentang apa yang Allah turunkan dan Rasul yang sabdakan, ucapkan, hati-hati, kita akan mengingkari. Tidak diaku lagi menjadi umat Muhammad SAW. Mau nggak? Nggak diaku. Itu aja silakan. Kalau saya nggak mau, saya takut. Ya, saya takut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari sifat kemusyrikan. Ya, semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kalau kita mana pergi ke hukum atau tempat orang pintar, bagaimana taubatnya, Ustaz? Ya, banyak istighfar aja, tobat aja, banyak istighfar. Istighfar perbaiki dengan amal-amal soleh, lalu syiarkan. Begitu ya. Ya, pertama sesali, lalu ada amalannya dengan istighfar, perbaiki dengan ibadah, sholat, lalu sampaikan, syiarkan. Nggak boleh ke dukun, haram. Sampaikan. Mendatangi peramal, bertanya sesuatu, maka sholatnya tidak diterima. Itu menanyakan doang aja, nggak boleh, Kang Ivan. Datangi, nanyain doang. Bah, orang isukan arek hajat. Besok saya mau hajat, bagusnya apa? Dihitung-hitung dulu nih. Diramal sama dia. Bah, saya mau dapat jodoh, bagusnya seperti apa? Diramal lagi sama dia. Hati-hati, nanya gitu aja nggak boleh. Iseng-iseng ketik rek spasi dulu kan gitu ya. Sekarang kan udah nggak zaman. Sekarang bisa melalui kontak grup WA, ya, atau melalui link, ya, atau melalui internet, YouTube. Kita nanya nih, iseng-iseng nanya. Itu juga nggak boleh. 40 hari soal kita nggak diterima. Hati-hati, rugi kita, rugi. Orang yang merugi. Ini subhanallah, ini ancaman. Tapi kita kenapa sih nggak takut dong? Ayo takut. Takut terhadap hari akhir. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Kaca yang ingin bertanya kembali, ya, di 0812 108 1032. Ustaz, apakah orang-orang yang indigo ini termasuk juga mereka dukun? Ya, indigo kan tadi nanti kalau dia menguatkan intuisinya, menguatkan bisikannya, bisa jadi dukun, bisa jadi peramal. Ya, kalau dia menguatkan bisikannya itu ya, karena kan bisikan setan, bukan pandangan atau kasyafnya terbuka karena kesolehannya, bukan, atau ya Allah berikan.
atau karomah, bukan. Karena indigo itu gangguan jin itu. Ya, gangguan jin, indigo itu gangguan jin. Maka kalau dia membenarkan terus ucapan atau bisikan dari syaitan tersebut, dari jin tersebut, maka bisa jadi peramal hebat dia. Bisa menjadi calon dukun. Ya, maka hati-hati. Tapi kalau dia langsung dia tobati, dia terapi, maka insya Allah akan hilang. Itu bisikan setan. Ya, bisikan setan. Sehingga dia bisa terbuka, ya, mukasyafah, kasyafnya itu terbuka melalui batilah tadi, melalui sihir, atau disebut namanya istidraj, ya, bukan suatu karomah, tapi istidraj itu sihir. Hati-hati, itu tipu daya dari setan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaannya menyambung dengan pernyataan Ustaz. Jadi orang-orang yang mengaku mempunyai diberikan jib atau anugerah atau hikmah atau karomah, ini cara membedakan bisikan dengan karomah dari Allah itu bagaimana Ustaz? Lihat aja bagaimana dia mengamalkan, cara dia mengamalkan Islam, cara dia mengamalkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dia sholatnya masih bolong-bolong, gak pernah ke masjid, tidak mau nahi mungkar, tidak mau berjihad, tidak mau berdakwah, lihat aja dari kesehariannya, dari amal solehnya. Kita akan melihat kok, apakah ini istidraj, sihir, atau karomah. Ya, hati-hati, kita harus bisa membedakan apakah ini karomah atau maunah yang Allah berikan kepada para walinya, kepada para kekasihnya, atau ini istidraj atau sihir dari bisikan setan. Hati-hati. Cara membedakannya, lihat aja bagaimana kepatuhan dia, tunduk dia terhadap hukum syara. Hukum yang membuat dia tunduk terhadap syariat, bertakwa pada Allah Ta'ala. Lihat aja. Ya, kalau yang sekarang lagi tenar kan kelakuannya kayak gitu. Suka pansos di medsos, bertarung-tarung sama dukun. Itu bukan karomah. Itu trik itu. Ya, itu trik. Hati-hati. Bukan kayak gitu. Kalau orang soleh mah ya kelihatan dari amalannya kelihatan. Oh, Masya Allah, dari ilmunya kelihatan. Oh, ini seorang ulama. Ini kiai besar. Itu baru dikasih maunah. Dikasih karomah oleh Allah. Dan dia sendiri pun gak tahu, Kang Ivan. Jadi orang yang dikasih karomah oleh Allah atau maunah oleh Allah Ta'ala, dia pun gak tahu. Mempunyai gift itu dia gak tahu. Ya, dia tuh gak tahu. Bukan dipertontonkan. Gak bisa dipertontonkan. Ya, jadi kalau mengaku-ngaku dikasih keajaiban, memiliki keajaiban, hati-hati, itu istidraj, itu sihir. Ya, tapi yang diberikan gift oleh Allah Ta'ala, dia sendiri pun nggak tahu. Lihat aja bagaimana kesehariannya, lihat aja bagaimana amal solehnya, lihat aja bagaimana akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ruqyah itu harus dengan ayat-ayat tertentu? Apakah dengan rajin berzikir yang kita amalkan setiap hari otomatis kita ruqyah diri kita sendiri? Ya, ruqyah apakah dengan ayat-ayat tertentu? Ya, kalau secara yang diringkas oleh ulama, jadi ada memang ayat-ayat untuk syifa, untuk penyembuhan, ya. Atau kalau kita pengen mencari secara global, ya kita ada dalilnya qul huwalilladzina amanu huda wa syifa. Jadi ya semua yang ada dalam Al-Quran bisa kita jadikan sebuah syifa, penawar, obat. Ya, jadi semua kalau kita cuma bisanya Al-Fatihah, ya baca aja Fatihah. Kalau kita bisa bacanya surat Yasin, baca aja surah Yasin. Selama kita yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan. Ya, turunkan sebagai apa? Syifa wa rahmatul lil mu'minin, penawar, rahmat bagi orang yang beriman. Ya, itu. Jadi apakah dengan zikir, dengan bacaan tertentu kita bisa untuk ruqyah mandiri? Ada ilmunya, ada tata caranya. Kalau hanya membaca saja itu sebatas tilawah, ya, membaca tilawah, ya, ngaji. Tapi bukan ngeruqyah, beda. Kalau ruqyah ya itu ada maksud dan tujuannya, ada niatnya. Ya, ada niatnya, ada tujuannya, ya, ada maksudnya, ada tata caranya dan sebagainya. Karena dilakukan Rasulullah Muhammad SAW pun juga ada caranya. Bagaimana cara meruqyah? Ya seperti ditiupkan, diusapkan, dibacakan kepada yang sakit, ya, atau disentuh dengan bagian tubuh. Itu kan ada tata caranya, ada kaidah-kaidahnya. Ya, jadi bukan hanya sebatas dibacakan Al-Quran saja. Kalau cuma dibacakan Al-Quran, zikir-zikir saja, itu tilawah.
itu amalan, tetapi bukan untuk ruqyah, beda. Beda ya. Berzikir, membaca Al-Quran bukan berarti ruqyah. Itu tilawah amalan yang mendapatkan pahala. Tapi kalau ruqyah itu ada tata caranya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan dengan cara dibacakan, dengan cara ditiupkan, dengan cara disentuh bagian tubuh kerasa sakit, ya, dengan cara ditiupkan ke air dan sebagainya. Itu kan tata caranya. Jadi kalau cuma baca doang, berzikir doang, itu masuk dalam pahala zikir, ya, atau amalan-amalan sunnah lainnya atau tilawah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, nggak kerasa. Ya, mudah-mudahan kita semua jangan sampai terkecoh nih oleh pansos-pansos dukun dan media sosial. Ingat, yuk yang pernah dapat penipuan, korban perdukunan, sertakan bukti-buktinya, ya, bisa di screenshot percakapan dengan dukun, kwitansi pembayarannya, jimat-jimat yang pernah diberikan itu bisa dilaporkan, ya, karena jelas ini merusak akidah. Yuk lebih cerdas, gunakan akal kita. Jangan percaya atau terperdaya oleh tipu daya mereka yang mengatasnamakan keajaiban-keajaiban yang mereka pertontonkan bahwa itu adalah sihir dan istidraj. Hati-hati, semoga kita semua terjaga, terlindungi dari fitnah-fitnah para dukun. Akhir kata dari saya Raja Bila undur pamit, ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan para kanca atau sahabat Facebook yang ingin konsultasi ingin ruqyah bisa di WA saja ke nomor saya di 0878 97 33 Sekali lagi yang ingin diruqyah silakan bisa di WA 0878 97 33 Saya Reza Bila undur pamit karena kesempurnaan milik Allah Ta'ala, kekurangan datang dari saya. Hadanallahu wa iyyakum barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.